Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Chedi dan pada kesempatan saya kali ini settingnya sedikit berubah ya. Saya decided that saya mau bikinnya di sebuah cafe saja lah. Di depan rumah ada sebuah cafe yang kata istri saya lumayan sih. Kalau saya boleh coba di sini bikin konten, saya numpang cafe sebentar dan sekarang saya bikin konten. Oke. Nah, hari ini saya ingin bicara mengenai sebuah peribahasa yang namanya, kalau dalam bahasa Inggris itu namanya flogging a dead horse. Sorry ya. Saya harus pakai masker ya karena ini tempat umum. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan flogging a dead horse? Flogging a dead horse itu kalau misalnya itu artinya kalau kuda yang sudah mati jangan dipukulin terus. Jadi kalau zaman dulu itu kan kalau kita berkuda itu harus dipecut ya, pecut sedikit, cepet biar dia jalan gitu kan. Nah, arti dari peribahasa ini adalah kalau kudanya udah mati, kamu pukulin sampai gimana pun juga itu kuda tidak akan berlari. Nah, Ko David, apa sih hubungannya sama bisnis? Nah, saya bicara kalau misalkan kamu udah bisnis ya sebagai pemilik usaha, ada saat di mana bisnis kamu itu udah tidak bisa diselamatkan. Ya, saya sudah bikin videonya bagaimana cara menentukan apakah ini bisnis masih sehat atau enggak. Tapi kalau misalkan sebuah bisnis itu sebenarnya sudah berada di ambang kematian, ya kan, ambang kebangkrutan. Ini sudah dikutak-katik gimana pun juga tidak ada jalan keluarnya, hanya tinggal tunggu mati. Ya, apa yang harus kita lakukan? Yaitu jangan dipukulin lagi lah. Jangan kamu, kita harus bisa menerima kenyataan ya, karena sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang pengusaha, atau sebagai orang yang mulai usaha pun, bahkan kamu PDKT pun ada saatnya dimana kamu merasa oke, this is it ya, saya udah nggak ada harapan, ini lebih baik disuntik mati saja, bukan secara harafiah tapi maksudnya. Dan saya kasih sedikit cerita ya. Kalau zaman dulu itu kalau kuda itu kakinya sudah patah atau mungkin memang terserang penyakit atau mungkin terkena luka atau gimana, itu memang langsung ditembak dengan berat hati. Itu bukan berarti bukan berarti kejam ya, tapi untuk supaya kudanya tidak kesakitan. Karena kasihan juga gitu kan kalau misalnya kakinya patah, pecah tulangnya misalnya, jatuh atau ketembak atau gimana di zaman perang, itu kuda udah nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, sama seperti usaha kita, sama seperti bisnis kita. Kalau misalkan ini bisnisnya udah bleeding terus, bleeding dalam artian tiap hari nombok, tiap bulan nombok, tiap bulan minus, tiap tahun minus, jangan diperpanjang menderitanya. Lebih baik kamu cut, kamu suntik mati, dan kamu matilah dengan tenang. Maaf kalau sedikit kasar, pastinya itu bukan mati dengan tenang, tapi kalau misalkan sebuah bisnis kamu tutup dengan persiapan, itu hasilnya akan beda dibandingkan dengan kamu tutup serampangan karena akhirnya aset disita bank, ya kan, akhirnya pembeli juga akhirnya kecewa karena kamu tutupnya di saat yang tidak tepat, tanpa persiapan dan tanpa kasih tahu buyer segala macam. Yang ada kamu nanti akan sudah bangkrut juga, tutup juga, kamu juga akan mendapatkan nama yang reputasi yang jelek. Jadi kalau misalkan kamu harus tutup, tutuplah sebelum kamu dipaksa tutup. Bagaimana caranya? Kamu bisa misalkan, oke, ini perusahaan sudah tidak baik, ya, ini bisnis sudah tidak baik. Oke, saya jatahkan misalkan 3 bulan atau 6 bulan kemudian saya akan tutup. Dalam hati saya terdalam, saya sudah set a date. Oke, set a date misalkan, oke, 6 bulan dari sekarang. Nah, bulan kelima, saya sudah mulai outsourcing, saya sudah mulai menjual pegawai saya. Misalnya saya ada pegawai, saya akan tawarkan pada teman saya, relasi bisnis saya. Saya bilang, saya mau tutup. Ini pegawai saya bagus, sudah ikut saya sekian lama. Apakah kamu berniat menampung segala macam? Nah, kalau bisa, kalau misalkan ada yang mau nampung, ada yang percaya sama reputasi saya sebagai pelatih karyawan yang baik, ya mereka akan menampung karyawan saya. Di situ kewajiban saya berkurang, ya kan? Baik secara finansial maupun secara moral, saya sudah membantu pegawai saya supaya dia tetap dapat kerjaan. Sebisanya lah. Oke, mesin-mesin yang harus saya jual, saya bikin bisa jual ahead of time. Jangan sampai saya udah kepepet, jadi rongsok, baru dijual, harganya akan lebih jatuh. Nah, buyer-buyer juga kita akan selesaikan apa yang harus diselesaikan, ya kan? Misalkan kalau misalkan saya usaha kuliner, itu bahan-bahan saya akan usahakan sampai habis, tepat pada waktunya, tidak banyak yang sisa. Kalau saya pabrikan, saya akan usahakan order-order berjalan sampai benar-benar tidak ada yang gantung. Jadi kenapa? Pak, kalau udah mau tutup, ngapain sih mesti begitu? Ingat ya, usaha saya tutup bukan berarti saya mati sebagai seorang pengusaha. Usaha saya ini tutup, tapi reputasi saya tetap terjaga. Oh, Ko David kemarin dagang ini tidak berhasil, usahanya tutup. Tapi orangnya Ko David itu misalkan saja ya, saya bukan memuji diri, tapi misalkan
Tapi orangnya begini gitu kan. Oh, dia orangnya pegang omongan, dia bertanggung jawab sampai akhir. Nah, pada kesempatan lain saya buka usaha lain ya kan. Orang-orang saya akan selangkah lebih maju. Oh, kok David reputasinya bagus ya kan. Kalau dia sekarang jualan, dulu misalnya dulu jualan baju, sekarang dia jualan kain. Ini orang reputasinya bagus, dan reputasi itu akan stay sama kamu, bukan stay sama perusahaan kamu yang sudah bangkrut ya kan. Jadi oke. Menyentuh kembali ke peribahasa saya tadi. Kalau memang istilahnya perusahaan sudah mau bangkrut, ya sudah, bangkrutkan saja. Bangkrutkan dengan baik-baik, bayar kewajiban. Kalau misalkan memang ada hutang yang tidak bisa dibayar, kamu sudah schedule kan, Pak, debitur, kreditur, kita mau tutup ya. Kalau misalkan ada keringanan, ada restruktur, atau misalkan ada kebijakan, kita bisa terima. Kita bisa minta juga, tapi kalau enggak ya kita ngomong baik-baik lah ya. Kita akan berusaha untuk cicil, atau misalkan tukar barang atau gimana, tapi jangan sampai Anda kabur begitu saja. Kenapa? Karena reputasi itu nempel sama Anda. Ingat ya, reputasi nempel sama Anda, bukan nempel sama bisnis kapal yang sudah tenggelam. Jadi kalau pilot terbang, kapalnya boleh hancur, tapi pilotnya tetap hidup. Pilot tetap hidup, besok bawa kapal lain. Ya, besok saya buka usaha lain. Besok saya mungkin buka kuliner, buka apa, orang akan tetap ingat saya, bukan ingat bisnis saya. Nah, jadi gitu aja. Saya harap Anda ngerti ya. Jadi kalau misalnya bisnis emang udah kembang kempis, emang udah nggak ada masa depannya, ya sudah, suntik mati aja. Jangan takut untuk mengakui kesalahan, karena dalam bisnis itu, saya selalu berkata ya, dalam bisnis itu kegagalan adalah real. Jadi jangan merasa kamu bisnis sekali itu harus selalu sukses, gagal itu adalah akhir dari segalanya. Enggak. Semua pebisnis sukses rata-rata tuh berkali-kali coba ini, coba itu, baru ketemu jalannya yang tepat. Jadi jangan coba sekali gagal langsung putus asa. Oke? Tapi kalau memang Anda harus gagal, gagallah dengan berkelas. Kalau Anda maksudnya harus jatuh, ya jatuhlah dengan gaya gitu ya. Jadi jangan udah jatuh, ketimpa tangga, diketawain orang, terus kamu pulang nangis, nggak ada hasilnya. Kalau misalkan memang saya juga pernah gitu ya, usaha tidak berhasil, tutup, ya sudah tutup. Tapi jaga reputasi saya, jangan sampai orang bilang, oh kok David ini tutup, usahanya tutup, bangkrut, tapi makan duit orang gitu kan. Saya juga nggak mau kayak gitu. Lebih baik saya tutup aja gitu. Saya jalankan kewajiban saya, hutang-hutang mungkin saya restruktur, saya segala macam. Nanti kalau udah beres, saya usaha lagi ya. Minimal it's better dan kalau misalkan saya main tutup begitu aja kan, karena hidup tetap harus berjalan, saya tetap harus usaha tuh. Nah, semoga tips yang saya berikan bisa membantu Anda, bisa mengingatkan Anda lah, if your business is not doing well, just cut it gitu. Tapi tentu saja memutuskan ini bisnis lagi sakit atau memang sudah sekarat itu triknya beda lagi ya. Saya udah bikin videonya ya, tapi triknya beda ya. Jadi jangan sampai Anda bisnis yang cuma masuk angin kamu suntik mati. Jangan sampai orang yang sebenarnya sudah sekarat kamu buang-buang uang kasih obat mahal, besoknya mati juga. Oke? Nah, sekian saja dan terima kasih telah menonton video saya ya. Semoga kali ini settingannya juga saya rasa much better ya, karena bosan juga kalau di rumah terus. Oke? Ya gitu aja video saya kali ini, ya semoga bermanfaat ya, walaupun saya juga sebenarnya berharap Anda tidak perlu menonton video ini, dan semoga video ini tidak bermanfaat bagi Anda. Kenapa? Karena bermanfaat berarti bisnis Anda is not doing well. Oke? Sekian dan terima kasih.